Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fadlan Nur Hakim. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang salah satu pokok bahasan dalam studi hubungan internasional, yaitu keamanan insani, atau biasa dikenal juga dengan istilah keamanan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keamanan insani dalam dua pokok bahasan. Yang pertama, kita akan mulai dari studi keamanan itu sendiri. Kita akan mulai dari pengertian atau definisi tentang studi keamanan. Setelah itu, baru kita akan masuk pada pokok bahasan yang utama, yaitu apa itu keamanan insani. Pertama, secara definisi, keamanan seringkali dimaknai sebagai satu kondisi atau satu situasi tanpa adanya ancaman. Dan yang kedua, seringkali keamanan dimaknai atau dianggap sebagai satu nilai yang fundamental. Tanpa adanya keamanan, maka mustahil nilai-nilai yang lain dapat terpenuhi. Misalnya kesejahteraan, keadilan, kebebasan menjadi mustahil jika tidak dalam situasi aman. Secara filosofis, keamanan seringkali dimaknai dalam model akumulasi power, di mana keamanan dipahami sebagai sebuah komoditas yang dapat dipertukarkan. Negara yang memiliki banyak power, khususnya military power, maka dia akan semakin merasa aman. Filosofi yang kedua adalah keamanan dimaknai dalam bentuk emansipatif, di mana keamanan dimaknai atau dipahami sebagai relasi antar aktor yang berbeda. Dalam konteks emansipatif, keamanan concern pada masalah keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pada perkembangannya, studi keamanan internasional mengalami banyak perkembangan. Muncul perluasan dan pendalaman dalam studi keamanan internasional. Dalam situasi ini, aspek militer menjadi tidak lagi mendominasi. Muncul berbagai aspek non-militer yang mewarnai studi keamanan. Muncul misalnya studi tentang resolusi konflik, di mana keamanan dan pemenuhan keamanan dan perdamaian tanpa harus melalui perang. Security and peace without war. Dalam konteks inilah kemudian muncul pendekatan baru, yaitu pendekatan keamanan manusia. United Nations Development Program atau UNDP kemudian menggagas apa yang disebut dengan human security. UNDP melihat perlunya transisi atau perubahan cara berpikir dari state security yang disebut dengan nuclear security menuju keamanan manusia. UNDP kemudian membagi keamanan manusia dalam 7 elemen pokok di luar aspek militer. Ketujuh elemen tersebut adalah keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan komunitas, keamanan individu, dan keamanan politik. UNDP juga mencatat kemudian bahwa keamanan manusia memiliki 4 karakter pokok. Karakteristik pertama adalah interdependence, di mana permasalahan-permasalahan keamanan manusia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tapi dia saling terkait satu sama lain. Karakteristik yang kedua adalah universal concern, di mana permasalahan-permasalahan keamanan manusia adalah concern seluruh pihak, adalah masalah seluruh pihak. Kita bisa lihat bagaimana masalah COVID-19, dia masalah kesehatan yang menjadi concern dari seluruh pihak.
Itulah karakter yang kedua, universal concern. Karakter yang ketiga atau karakteristik yang ketiga adalah prevention, di mana keamanan manusia lebih memfokuskan pada upaya mencegah terjadi atau munculnya permasalahan. Dan yang terakhir, karakteristik terakhir dari keamanan manusia adalah people centered, di mana keamanan manusia terfokus atau terpusat pada manusia itu sendiri. UNDP kemudian menyebutkan bahwa keamanan manusia memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah aman dari ancaman-ancaman yang sifatnya kronis, seperti kelaparan, disease, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aman dari ancaman yang muncul tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam komunitas. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa lihat terjadi pergeseran dalam pemaknaan konsep keamanan. Dalam konteks keamanan manusia, keamanan adalah untuk manusia itu sendiri, keamanan adalah untuk masyarakat, bukan hanya sebatas untuk negara dan wilayahnya. Ancaman keamanan juga semakin meluas dalam konteks keamanan manusia. Ancaman tidak hanya dimaknai sebagai ancaman militer, tapi juga ada ancaman-ancaman non-militer seperti terorisme, kemiskinan, narkoba, penyakit, pangan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memenuhi keamanan? Keamanan kemudian bisa dipenuhi melalui pembangunan, bukan melalui senjata atau militer. Dan dalam keamanan manusia, nilai yang paling penting adalah masyarakat bisa aman, all the people, seluruh masyarakat bisa aman dimanapun, baik itu di rumah, di pekerjaan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa kembali bertemu dalam kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.